Pemirsa pecinta hewan, Rotua Magdalena membangun rumah cinta damai sebagai rumah untuk memberikan cinta dan kasih sayang bagi anjing, kucing, dan hewan-hewan yang dibuang bahkan disiksa oleh manusia yang tidak bertanggung jawab. Indonesia menjadi negara nomor satu yang paling banyak mengunggah konten kekerasan terhadap hewan di media sosial. Menurut Asia for Animal Coalition, pada pertengahan tahun 2020 hingga 2021, dari 5.480 konten yang dikumpulkan, 1.626 konten berasal dari Indonesia. Untuk menyelamatkan hewan yang menjadi korban kekerasan atau diterlantarkan oleh majikan yang tidak bertanggung jawab, Rotua Magdalena membangun rumah cinta damai. Di rumah ini, ia menyelamatkan dan memulihkan puluhan hewan-hewan seperti anjing dan kucing yang kondisi sebelumnya tersiksa dan memprihatinkan. Pasalnya, saat Rotua melakukan aksi penyelamatan di jalanan, hewan-hewan tersebut sering ditemui dalam kondisi terluka, kurus, malnutrisi, bahkan ada pula yang hampir mati. Menurut Rotua, minimnya kesadaran masyarakat dan payung hukum yang jelas untuk menciptakan ruang aman bagi hewan menjadi penyebab kasus kekerasan terhadap hewan masih tinggi di negeri ini. Ya, untuk membahasnya lebih lanjut, kita telah terhubung langsung dengan Rotua Magdalena selaku pendiri Rumah Cinta Damai. Kita langsung sapa narasumber kita. Selamat siang, Mbak Magdalena. Apa kabar, Mbak? Selamat siang, Mas. Kabar baik. Baik, sebelumnya kami mengapresiasi apa yang dilakukan Mbak Magdalena ya untuk menyelamatkan anjing-anjing terlantar dan bahkan tersiksa ya oleh tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Nah, ini sebetulnya siapa yang menginspirasi Mbak Magdalena untuk melakukan aksi sosial ini? Karena kan ini tentu membutuhkan extra effort ya untuk menyelamatkan hewan-hewan di jalanan yang mereka itu notabene-nya sudah tidak lagi biasanya diinginkan oleh masyarakat umum. Oke, sebenarnya sih kalau buat saya ya, Mas ya, itu panggilan ya. Panggilan kita nggak pernah tahu bahwa hati kita tuh digerakin untuk itu gitu. Jadi kalau ditanya, mungkin memang banyak pergerakan juga di Indonesia, khususnya seperti Animal Defenders dan beberapa tempat ya, komunitas-komunitas yang juga menjadi inspirasi atau sebenarnya membuat saya juga jadi terpikir untuk oh iya, bahwa makhluk hidup itu ada di sekitar kita gitu. Kita hidup bukan hanya manusia saja gitu. Tapi paling besar adalah karena panggilan Tuhan sih pastinya. Oke, baik. Ya, Jadi memang karena panggilan ya. Nah, kalau iya, kita iya, membahas Mas. sedikit mengenai isu kekerasan yang sering dilakukan kepada hewan dan bahkan sering dijadikan objek untuk memviralkan video-video mereka di media sosial. Nah, kalau Anda melihat seperti ini, kejadian-kejadian seperti ini, kasus-kasus seperti ini, apa biasanya yang Anda temukan kasus di lapangan? Apakah karena memang kebanyakan kita, manusia menganggap bahwa kitalah strata yang paling tinggi, yang paling teratas, sehingga bisa bebas melakukan apapun kepada hewan ataupun tumbuhan? Oke. Jadi Mas, kalau saya lihat ya, ketika kita juga melihat di jalanan atau apa, itu sebenarnya is the factor of lack of humanity atau pendidikan. Ya, karena kan selalu kita diajarkan bahwa ada makhluk yang haram dan tidak haram yang seperti itu ya. Jadi kayak mungkin ada hal-hal yang seperti mengatakan bahwa hanya manusia saja yang bisa hidup dan kita berada dalam strata yang paling tinggi gitu. Tapi kenapa ini terjadi? Karena pertama memang pendidikan itu tidak hanya dapat didapatkan di sekolah ya, tetapi antara orang tua dan anak, bagaimana orang tua menginspirasi anak, bagaimana keluarga juga membesarkan seorang anak untuk juga mendidik mereka untuk memberitahu bahwa oke, kita hidup di antara keluarga, saudara, teman, lingkungan, bahkan di dalam lingkungan itu ada pohon, ada binatang, binatang itu ada hewan, ada kucing, ada anjing, ada semua makhluk ciptaan Tuhan, burung gitu. Jadi mungkin lebih kepada pendidikan ya Mas, dan kejahatan itu terjadi ketika manusia merasa dia super power. Ketika kita dididik untuk menjadi orang yang kayak, oke, kita adalah makhluk tertinggi gitu. Jadi memang sebenarnya masalah bagaimana kita menggerakkan hati anak kita, keluarga kita, saudara kita, teman-teman kita, untuk menjadi voice of the voiceless. Seperti itu sih Hmm. Mas. Baik, jadi masih minimnya literasi tentang menyayangi ya berbagai makhluk hidup Iya, seperti hewan ataupun tumbuhan. Nah,
Kalau kita betul. sedikit bergeser mengenai aksi sosial yang dilakukan oleh Mbak Magdalena. Tadi luar biasa sekali Mbak Magdalena sempat menyelamatkan berbagai jenis anjing di jalanan yang notabene-nya sudah terluka, bahkan sudah ditinggalkan oleh majikannya. Nah, ini bagaimana proses rescue-nya atau proses penyelamatannya? Apakah melakukan screening terlebih dulu, titik-titik mana saja yang biasanya rentan, ada anjing-anjing yang terluka, atau ada treatment khusus untuk melakukan rescue-nya, Mbak Magdalena? Sebenarnya saya itu lebih kepada seorang manusia gitu, bagian dari masyarakat yang tidak mempunyai komunitas atau bergerak dalam yayasan, tapi lebih kepada personal being gitu ya, humanity being yang lebih kepada menyelamatkan apa yang saya lihat sebenarnya, apa yang ada di sekitar saya gitu. Jadi saya tidak pernah menentukan titik, tapi saya percaya. Jadi sering sekali kita dihadapkan kepada kayak waktu itu tuh ada sekarang namanya Freedom, anjing itu saya berikan nama Freedom. Saya temukan di karung ya, itu di bawah apa namanya, di bawah mobil. Security sempat bilang bahwa Bu tolong nih ada bunyi anjing gitu ya, dan ketika dibuka memang anjing ini habis dipukul dengan matanya keluar dan segala macam. Jadi saya tidak pernah menentukan titik sih Mas. Jadi lebih kepada apa yang ada di depan mata saya, yang saya bisa bantu, saya ambil gitu. Dan saya juga nggak punya terlalu kemampuan untuk kayak apa sih namanya, melakukan tindakan-tindakan yang mengambil dengan cara yang aman di jalanan. Tapi entah kenapa gitu, saya bisa menyelamatkan yang ada di gorong-gorong, yang ada di bawah mobil atau apa yang memang anjingnya secara personal tuh kayak dikasih Tuhan untuk nih tolongin nih kayak gitu ya. Hmm. Sampai detik yang akhirnya saya sekarang merasa bahwa Tuhan tolong dong, saya tidak punya kemampuan lagi untuk menolong yang ada. Tolong jangan kasih lihat binatang-binatang itu di depan mata saya. Jadi saya tidak pernah menentukan titik, tapi binatang itu ada di depan mata saya. Sepertinya memang udah dikasih tahu bahwa ini yang harus kamu tolong. Makanya banyak juga teman kan suka gitu, Mada kasihan banget nih ada anjing nih yang saya lihat di kereta, di apa gitu ya, di route kereta atau apa tuh. Saya tanya, kamu lihat? Ya, kamu tolong dia. Karena ketika kamu lihat, sebenarnya it meant to be, you have to help them yourself. Gitu sih Mas. Kurang Oke. lebih mudah-mudahan menjawab ya. Luar biasa, jadi tidak menentukan titik-titik mana yang biasanya rentan, tetapi ya berjalan saja begitu ketika menemukan Ya, anjing yang sedang terluka atau ditinggalkan pemiliknya, kita langsung tolong ya dengan empati dan simpati yang luar biasa. Nah, yes. setelah melakukan rescue atau penyelamatan, bagaimana dengan proses perawatannya di Rumah Cinta Damai ini? Karena kan untuk merawat ya anjing puluhan di tempat Mbak Magdalena sekarang kan tidak mudah. Bagaimana proses perawatannya, pengobatannya hingga mereka betul-betul bisa pulih seperti sedia kala? Nah itu Mas, memang seperti Mas bilang ya, bahwa ini tidak mudah kalau kita tidak panggilan, kalau itu tidak memang murni dikasih Sang Pencipta untuk kita untuk handle ini, nggak mampu kita Mas, beneran. Saya hanya seorang dosen, saya pengajar, saya mendidik gitu ya. Yang saya lakukan adalah kebetulan saya punya teman dokter hewan juga yang bisa saya kontak by WhatsApp atau bisa datang ketika saya membutuhkan. Setelah itu kita berdiskusi, memang saya pindahkan, saya masukin dalam satu kandang sendiri dulu supaya tidak bergabung dengan yang lain. Terus terang dulu Mas, sebelum saya ada di tempat galeri Rumah Cinta Damai yang akhirnya saya tahbiskan namanya jadi Cinta Damai, saya titip loh anjing-anjing yang saya tolong tuh ke rumah-rumah dan taman-taman kebun-kebun orang yang Hmm. akhirnya saya harus selalu datang gitu mengurusi mereka. Tapi saya cuma punya doa, saya bilang Tuhan tolong, saya ingin sekali punya tempat yang bisa saya bangun dan mengumpulkan semua anak-anak yang saya tolong karena Tuhan memberitahu dan memberi anjing itu di depan mata saya. Jadi Mhm. ini akan menjadi tanggung jawab saya. Semoga saya dapat tempat, dapat lahan gitu ya. Dan puji Tuhan sih memang akhirnya ada villa keluarga yang bisa saya manage untuk saya membuat space di depan rumah untuk kandang dan rumah-rumah yang akhirnya saya namakan Galeri Rumah Cinta Damai. Memang sih jadi perawatannya memang sebenarnya lebih kepada mental ya. Mhm. Bagaimana anjing itu diberi kenyamanan. Mmm. Karena kalau yang namanya sakit penyakit gitu ya, memang kalau dia sakit kulit atau apa saya pisahkan dulu ya. Kebetulan ya, bukan kebetulan sih, nggak ada yang kebetulan di dunia ini, puji Tuhan saya ada teman dokter yang bisa saya tanya, atau saya juga googling segala macam ya Mas ya, mencari data dan informasi, dan itu ya saya rawat. Tapi balik lagi ketika mereka happy atau bahagia, merasa dicintai, mereka akan pulih Mas. Mereka Oke. sama seperti kita, hati yang Mhm. sukacita adalah obat yang mujarab. Ya, sama, Oke. sama sekali, tidak ada bedanya.
Ya, Baik, jadi memberikan kenyamanan, memberikan ruang yang aman bagi mereka bisa menjadi sebuah obat ya bagi hewan-hewan ya, tersebut. Nah, pertanyaannya ada betul, berapa Mas. banyak hewan-hewan yang Mbak Magdalena selamatkan? Karena kan kalau tidak ada batasan kapasitas jumlah ya, akan overload dan akhirnya ujung-ujungnya anjing-anjing tersebut sendiri yang bahkan minim perhatian, minim perawatan juga dan mereka Iya. akan menjadi down ke depannya. Nah, ini apakah ada batasan tertentu di tempat Mbak Magdalena agar perawatannya pun yang diberikan juga bisa lebih maksimal? Tapi ditahan dulu, Mbak Magdalena, kita akan bahas Ya. lagi usai jeda ya, Mbak. Baik pemirsa, jangan kemana-mana karena kami akan kembali sesaat lagi. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan melanjutkan perbincangan hangat kita bersama penyelamat hewan Mbak Magdalena. Mbak Magdalena, sebelum ke pertanyaan saya di segmen sebelumnya, kami masih ingin mengetahui lagi lebih dalam tentang proses rescue-nya, Mbak. Karena kan untuk menyelamatkan anjing yang sedang terluka atau yang sedang ditelantarkan oleh pemilik yang tidak bertanggung jawab, pasti ada pendekatan khusus, ada treatment yang benar-benar berbeda karena mereka mungkin bisa saja trauma dengan manusia. Mereka mungkin bisa saja juga lebih agresif ya, lebih suka menggonggong atau bahkan menggigit. Nah, ini apakah ada treatment khusus Mbak, pendekatan yang istimewa agar mereka mau kita selamatkan ya supaya masyarakat di luar sana atau pemirsa di rumah juga bisa lebih aware ketika menemukan hewan yang sedang terlantar atau terluka, mereka bisa tahu apa yang harus mereka lakukan. Oke. Pertama-tama biasanya tuh saya lihat dulu gitu kondisinya ya. Mungkin nggak ini kita bisa melakukan pendekatan personal gitu kepada anjing ini sendiri gitu. Kalau misalnya dia yang anjing yang kayak kebingungan gitu ya, ketakutan, kita masih bisa tuh Mas. Itu saya dengan modal, saya kan biasanya sering bawa makanan Mhm. binatang ya, makanan anjing kering-keringan gitu, kucing gitu ya. Tapi kalau kondisinya misalnya nggak ada pun saya akan minta tolong orang membawa makanan gitu apa supaya saya bisa membuat anjing atau kucing itu merasa nyaman. Tapi lebih ke anjing kali ya sementara ini saya ceritanya. Jadi Mhm. kayak waktu itu saya ketemu ada anjing di gorong-gorong depan rumah. Terus anjing itu nggak ada yang bisa nyelamatin karena dia galak gitu ya, pengen gigit aja kerjanya. Nah terus saat itu juga aku langsung, oh oke, gimana caranya saya langsung bawa makanan, saya masuk ke dalam gorong-gorong itu, saya sampai nunggu 1 jam sampai anjing itu percaya sama saya. Tentu Hmm. saja ya tadi tidak lepas saya akan cuman bilang bahwa kita sama-sama makhluk ciptaan Tuhan. Jadi saya connecting itu adalah dengan berdoa. Tolong buat anjing ini tahu bahwa saya niatnya untuk membantu, atau menolong gitu ya. Sama sekali tidak ada keinginan untuk mengintimidasi. Tolong semoga anjing ini bisa saya pegang karena saya benar-benar ingin menolong. Pelan-pelan ya Mas ya, mungkin karena dasar kepercayaan ya, percaya gitu bahwa ini orang mungkin saya nggak bermaksud jahat gitu. Makanan itu dimakan, bukan berarti dia langsung mau ikut saya, makanan itu dimakan, saya masih nunggu lagi. Terus udah itu saya minta, ayo kamu ikut saya, dia belum mau. Setelah itu saya jalan, baru dia ngikutin saya. Dia ngikutin saya gitu Hmm. Mas ya. Nah sama juga seperti nolong anjing yang di dalam karung gitu ya. Jadi pada saat posisi ketakutan, mereka cuma perlu satu hal, menemukan orang yang dapat dipercaya, seperti itu ya Mas. Tapi Mhm. kalau ada anjing yang memang posisinya dia galak atau apa, saya langsung telepon teman saya yang memang sudah terbiasa rescue dari Animal Defenders ke Daud gitu ya. Jadi ada beberapa teman sih yang terkoneksi yang saya punya nomor teleponnya. Jadi kalau ada apa-apa saya selalu siap gitu Mas sebenarnya. Nah, untung saja seperti yang saya bilang, saya hanya menyelamatkan apa yang ada di depan mata saya. Saya tidak mencari titik-titiknya karena memang saya membuat diri saya tuh selalu punya empati. Maksudnya saya selalu mengingatkan untuk punya empati, begitu juga kepada anak saya dan orang di sekitar saya bahwa kalau kalian melihat, jangan dikejar-kejar karena dia pasti takut. Hmm. Biarkan dia ada di situ, pelan-pelan kamu datang, bawa makanan atau apa yang membuat mereka merasa bahwa mereka itu bisa punya kepercayaan sama kita gitu ya. Dan ajak bicara, Mas. Ya aneh ya, ajaib ya, tapi menurut saya semua binatang atau makhluk yang hidup itu bisa diajak bicara sih Mas. Gitu Hmm. sih. Baik, jadi seperti membangun
bonding dulu di awal ya, membangun trust kepada hewan yang ingin kita selamatkan, membuat mereka nyaman, memberikan makanan sehingga mereka benar-benar bisa terkoneksi dengan kita dan baru kita bisa menyelamatkan mereka dan membawanya ke tempat-tempat yang aman. Begitu ya Mbak ya. Nah, Betul, sejauh betul, ini Mas. sudah ada berapa hewan atau anjing yang Mbak selamatkan di Rumah Cinta Damai, Mbak Magdalena? Jadi sebenarnya saya sudah mulai rescue tuh 11 tahun yang lalu, sama seperti waktunya ketika anak saya lahir gitu ya. Jadi ini selalu ya, orang kalau nanya, "Mada, apa sih yang membuat kamu tuh kok bisa tiba-tiba kayak orang yang kayak sangat, apa sih namanya, sensitif gitu ya?" Jadi pada saat saya mendengar suara bayi, anak saya menangis, saya mendengar juga longlongan anjing dan kucing gitu loh, Mas. Saya nggak tahu, saya tanya, "Tuhan, ini apa ya?" gitu. Dan saat itu ternyata ada anjing yang memang harus saya tolong. Anjing itu lagi hamil gitu ya, Mas. Saya kebetulan di perumahan di komplek dan anjing itu ditinggal. Banyak sekali orang yang meninggalkan anjingnya pada saat mereka pindah gitu kan. Nah, cara bondingnya sekali lagi saya cuma kasih makanan, saya letakkan di depan rumah saya gitu kan ya, Mas. Jadi nanti datang tuh akhirnya habis itu pejantannya, Mas. Ntar teman-temannya secara nggak langsung berarti saya tolong gitu ya, Mas. Jadi kalau dari 11 tahun yang lalu mungkin udah lebih sekitar 50 anjing sih ya, Mas ya. Oh. Tetapi karena saya juga punya connection kepada beberapa shelter dan saya juga tanya kepada teman-teman yang pencinta binatang untuk adopsi gitu ya. Nggak semuanya saya rawat ya kan, Mas. Saya milih yang anjing yang memang benar-benar masih bisa diberikan gitu. Tetapi sisanya yang saya tahu bahwa psikologinya terganggu atau dia memang butuh kasih sayang lebih gitu ya, itu saya keep ya, saya tetap jaga ya, Mas. Sekarang sih nggak sampai 20, 18 ya, Mas. Dengan kondisi dari 11 tahun yang lalu udah ada beberapa anjing yang pass away, yang pergi, saya selalu bilang pergi ke jembatan surga, pergi ke surga, ketemu Tuhan gitu karena usia gitu, Mas. Tapi kalau mau dihitung mungkin banyak, cuman yang bisa saya rawat sekarang karena juga sudah ada yang pass away usia 13 tahun meninggal. Nah, sekarang tuh yang sisa 18 kayaknya sekitar 50% itu udah senior dog juga yang harus dirawat tiap pagi kena matahari gitu loh, Mas. Jadi ya gitu, sekarang tinggal 18 sih. Dan satu kucing. Baik, luar biasa Ya. sekali. Jadi kalau dari awal itu melakukan proses penyelamatan kurang lebih sudah 50-an ya hewan-hewan yang sudah Iya, Mbak Mas. Magdalena selamatkan. Iya. Terakhir, Ya, bukan hanya itu sih, Mas. Tapi juga kayak ada anjing-anjing yang di kebun atau di mana ya kasih makan seperti itu. Jadi ya kucing di jalanan seperti itu sih ya. Jadi nggak yang hanya di rumah saja sebenarnya. baik. Terakhir, singkat saja Mbak Magdalena. Apa pesan Mbak Magdalena untuk masyarakat luas di luar sana, bagi pemirsa di rumah juga, agar bisa meningkatkan sikap cinta pada hewan yang ada di sekeliling kita? Oke, cuman satu sih, Mas. Kita sadar bahwa kita diciptakan Tuhan sebagai makhluk terakhir yang posisinya adalah menjaga apa yang sudah diciptakan Tuhan, gitu ya. Posisi menjaga ini bukan menguasai. Posisi menjaga itu merawat, ya kan, hidup bersama mereka. Jadi tolong jangan overpower kepada binatang, tapi kita tahu bahwa mereka itu ada di sekitar kita dan mereka adalah bagian dari kehidupan kita. Jangan mentang-mentang membuat rumah yang akhirnya harus clean dari binatang gitu ya. Sehingga karena tanah ini kan juga diciptakan Tuhan tidak beranak pinak, tanah tuh tetap sama, jumlahnya nggak jadi lebih luas gitu ya. Dan sementara banyak makhluk yang juga membutuhkan tanah untuk berlindung, tempat untuk berlindung, pohon untuk dia bisa hidup yang kayak gitu kan, monyet segala macam kan, Mas. Sekarang kan akhirnya jadi kayak turun ke jalan dan segala macam. Binatang-binatang, anjing-anjing jadi kayak datang ke warung-warung atau mereka merebut makanan, mereka ngambil ayam orang segala macam. Sebenarnya mereka cuma perlu tempat Baik. dan dicintai gitu. Baik, kita harapkan dengan diskusi kita hari ini bisa memberikan insight baru ya bagi masyarakat luas dan pemirsa di rumah untuk bisa lebih lagi menghargai, lebih lagi mencintai hewan-hewan yang ada di sekitar kita karena mereka juga sama seperti kita, seorang atau adalah makhluk hidup yang punya nyawa. Terima kasih Mbak Magdalena telah berbagi inspirasi bersama kami di Halo Indonesia. Salam sehat Mbak Magdalena, salam hangat untuk keluarga di rumah. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Amin. Seorang penyandang tunanetra di Medan, Sumatera Utara, mahir membaca Al-Quran. Nah, seperti apa sosoknya? Informasinya usai jeda tetap di Halo Indonesia.